Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Claudina Rizka Lauliansyah dengan NPM 2213666. Di sini saya sebagai moderator. Di sini saya dan teman-teman kelompok saya akan mempresentasikan mengenai materi stabilitas keuangan di Indonesia. Baik, sebelum saya menjelaskan ke pengertian, saya di sini akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu. Dari latar belakang ini menekankan pada stabilitas keuangan, yang dimana stabilitas ini sangat berpengaruh untuk pertumbuhan ekonomi dan perlindungan terhadap krisis. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian sistem stabilitas keuangan. Sistem stabilitas keuangan adalah kondisi yang dimana sistem keuangan ini yang fungsinya itu sangat efisien dan efektif, serta juga mampu bertahan dari gejolak yang bersumber dari dalam maupun luar negeri. Jadi kebijakan makroprudensi itu bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dengan mendorong intermediasi seimbang, memitigasi risiko sistematik, dan mendukung inklusi ekonomi berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa dengan NPM 22135. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan. Di sini ada fungsi pengawasan makroprudensial. Bank Indonesia memantau kerentanan sektor keuangan melalui pendekatan makroprudensial. Hal ini bertujuan untuk mendeteksi potensi risiko yang dapat memicu ketidakstabilan keuangan. Potensi ini seperti potensial shock atau kerentanan likuiditas pada bank. Bank Indonesia menggunakan instrumen seperti pengaturan likuiditas makroprudensial untuk menjaga keseimbangan dan kualitas intermediasi. Jadi intinya Bank Indonesia ini memantau risiko keuangan dengan pendekatan makroprudensial dan menggunakan kebijakan likuiditas untuk menjaga kestabilan serta kualitas intermediasi keuangan. Selanjutnya di sini ada peran Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan keuangan. Yang pertama yaitu ladder of last resort. Bank Indonesia menyediakan likuiditas darurat untuk bank yang mampu membayar utang atau solvable tetapi mengalami kesulitan likuiditas. Yang kedua yaitu mengatur sistem pembayaran melalui real-time gross settlement untuk transaksi secara real-time yang dapat meningkatkan efisien dan keamanan. Yang ketiga yaitu menjaga stabilitas rupiah melalui kebijakan moneter dan intervensi pasar valuta asing. Yang keempat ada koordinasi antar lembaga dengan bekerja sama dengan OJK dan LPS dalam pengawasan dan mitigasi resiko untuk memperkuat sistem keuangan. Yang kelima yaitu memberikan dukungan berupa likuiditas dan intensif kepada perbankan untuk menjaga operasional yang stabil. Jadi intinya Bank Indonesia ini menjaga stabilitas keuangannya dengan menyediakan likuiditas darurat, mengatur sistem pembayaran, menjaga stabilitas rupiah, bekerja sama dengan otoritas lain, dan memberikan dukungan kepada perbankan. Berikutnya ada dampak terhadap Indonesia. Yang pertama yaitu dampak positifnya. Pertama, pertumbuhan kredit dan likuiditas. Kebijakan stabilitas mendukung meningkatkan kredit produktif, terutama untuk sektor UMKM. Jadi, kebijakan ini dibuat untuk membantu peningkatan pinjaman produktif, terutama bagi UMKM. Yang kedua yaitu inklusi keuangan. Penggunaan teknologi digital seperti QRIS memperluas akses layanan keuangan hingga daerah terpencil. Jadi, teknologi seperti QRIS ini mempermudah akses layanan keuangan bahkan di daerah terpencil. Yang ketiga yaitu kestabilitas pasar keuangan selama pandemi COVID-19. Kebijakan restrukturisasi kredit mencegah lonjakan kredit bermasalah dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Jadi, kebijakan restrukturisasi kredit ini pada saat pandemi
menjaga kestabilitas keuangan dan kepercayaan masyarakat. Selanjutnya di sini ada dampak negatifnya. Yang pertama, ketergantungan pada bank besar yang masih mendominasi pangsa pasar, sehingga kegagalan mereka dapat memicu resiko sistemik. Yang dimana dominasi bank besar ini menciptakan resiko tinggi bagi stabilitas keuangan jika terjadi kegagalan pada bank tersebut. Yang kedua yaitu tekanan eksternal fluktuasi nilai tukar rupiah akibat ketergantungan pada investasi asing mempengaruhi stabilitas sistem keuangan. Jadi pada fluktuasi nilai tukar rupiah ini akibat investasi asing yang dominan dapat mengganggu keseimbangan sistem keuangan. Selanjutnya di sini ada studi kasus, yang dimana studi kasus ini sebagai contoh dari dampak tersebut. Studi kasus ini menunjukkan bagaimana restrukturisasi kredit menjadi langkah penting selama pandemi COVID-19. Dengan melibatkan lebih dari 1.000 triliun, kebijakan ini memberikan keringanan kepada UMKM dan korporasi, sehingga mereka tetap dapat beroperasi meskipun menghadapi tekanan ekonomi yang akibatnya dampak negatif pada pandemi ini terhadap pertumbuhan ekonomi dapat diminimalkan dengan menjaga stabilitas dan mencegah kontraksi yang lebih dalam. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri, yaitu Muhammad Naufal Zulfikar dengan NPM 22.398. Untuk materi selanjutnya itu ada regulasi yang mendukung. Nah, di sini kami dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama ada undang-undang terkait, lalu yang kedua ada peraturan OJK dan BI, dan yang ketiga ada inisiatif kebijakan. Nah, untuk yang pertama, untuk kategori undang-undang terkait, yang pertama itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang memberikan kewenangan kepada BI untuk menjaga stabilitas moneter dan sistem pembayaran. Lalu yang kedua ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yang mengatur pengawasan lembaga keuangan untuk mencegah risiko sistemik. Nah, untuk selanjutnya itu peraturan OJK dan BI. Yang pertama ada POJK nomor 12 POJK titik 03 2019 yang mengatur manajemen risiko teknologi informasi dalam rangka mencegah serangan cyber di sektor keuangan. Yang kedua ada peraturan Bank Indonesia nomor 23 PBI 2022 tentang standarisasi sistem pembayaran berbasis QRIS untuk mendukung efisiensi dan keamanan. Lalu yang kategori ketiga yaitu inisiatif kebijakan. Nah, yang pertama yaitu arsitektur perbankan Indonesia atau disingkat API, yaitu mengelompokkan bank berdasarkan fungsi dan kapasitasnya untuk mencegah risiko sistemik. Lalu yang kedua ada Basel 2 dan 3, yaitu memperkuat standar permodalan bank untuk menghadapi volatilitas pasar keuangan global. Nah, untuk pendapat pribadi dari kami, yaitu stabilitas sistem keuangan di Indonesia saat ini sudah cukup baik berkat kerjasama yang kuat antara Bank Indonesia, OJK, LPS, dan Kementerian Keuangan melalui KSSK. Namun masih ada tantangan seperti pengaruh ekonomi global, perkembangan teknologi finansial, dan risiko sistemik yang harus dihadapi. Kami sepakat bahwa pengawasan terhadap sektor keuangan digital perlu diperkuat untuk mencegah risiko baru, serta literasi keuangan masyarakat harus ditingkatkan agar masyarakat lebih siap menghadapi perubahan. Dengan langkah-langkah ini, stabilitas sistem keuangan diharapkan tetap terjaga dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, untuk kesimpulannya yaitu secara keseluruhan stabilitas sistem keuangan di Indonesia sudah cukup terjaga berkat kerjasama antara berbagai lembaga seperti Bank Indonesia, OJK, dan LPS. Namun masih ada tantangan yang perlu dihadapi seperti dampak dari perubahan ekonomi global dan teknologi finansial. Untuk itu, pengawasan yang lebih ketat terhadap sektor keuangan digital
dan peningkatan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan keuangan sangat penting agar sistem keuangan tetap stabil dan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk sarannya ada beberapa saran yang kami ajukan. Yang pertama itu OJK perlu memperkuat pengawasan terhadap sektor keuangan berbasis digital seperti fintech dan aset kripto untuk mencegah risiko baru. Yang kedua ada pemerintah dan lembaga terkait harus mengedukasi masyarakat agar lebih memahami pengelolaan keuangan yang baik. Yang ketiga ada koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal perlu ditingkatkan untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Lalu di sini yang terakhir, investasi pada infrastruktur keuangan yang aman dan modern harus terus dilakukan agar sistem keuangan semakin adaptif terhadap perkembangan zaman. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat sekali banyak kekurangan dan kesalahan. Mudah-mudahan materi yang kami paparkan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.